Kita semua kan pengen ya belajar lebih baik. Entah itu buat ujian, buat kerjaan baru, atau mungkin sekedar hobi. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana cara belajar yang benar-benar ngefek? Nah, dalam penjelasan kali ini kita akan bongkar rahasia di baliknya berdasarkan sains, biar kita semua tahu jawabannya. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak ngalamin kayak gini? Udah belajar mati-matian semalaman suntuk, baca buku, ngapalin, rasanya udah siap banget lah pokoknya. Pas kertas ujian ada di depan mata, tiba-tiba kepala jadi kosong. Ngeblank. Semua yang dipelajari kayak nguap gitu aja. Frustrasi banget kan rasanya? Tenang, Anda nggak sendirian kok ngalamin ini. Dan yang paling penting, ini bukan berarti ingatan Anda jelek. Seringkali akar masalahnya itu ada di cara kita belajar. Ternyata ada perbedaan besar loh antara metode belajar yang terasa efektif sama metode yang beneran didukung sama sains soal cara kerja otak kita. Nah, kutipan dari peraih Nobel, Herbert Simon, ini pas banget. Intinya gini, belajar itu bukan kayak ngisi air ke gelas kosong. Kita nggak bisa cuma duduk diam terus berharap ilmunya masuk sendiri. Belajar itu proses yang aktif. Semua itu hasil dari apa yang kita lakukan dan kita pikirkan. Dengan pemikiran ini, yuk kita bedah dua prinsip utama yang bisa mengubah total cara Anda belajar. Oke, kita mulai dengan prinsip yang pertama. Saya suka banget menyebutnya analogi gunung es pengetahuan. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dari semua proses belajar yang akan kita lakukan. Coba deh bayangin, semua yang udah Anda tahu soal satu topik itu kayak gunung es raksasa. Puncaknya, yang kelihatan di atas air, itu cuma fakta-fakta yang Anda sadari, tapi bagian terbesarnya yang ada di bawah permukaan laut, entah itu pengalaman, keyakinan, bahkan mungkin salah paham, nah justru itu yang paling berpengaruh. Jadi, setiap ada informasi baru yang masuk, dia harus bisa nyantol ke fondasi itu. Kalau enggak, ya udah, lewat aja, hilang gitu aja. Dan disinilah bagian krusialnya. Pengetahuan awal kita itu bisa jadi pedang bermata dua. Bisa jadi teman terbaik, bisa juga jadi musuh terbesar kita. Kalau fondasi kita kokoh, artinya apa yang kita tahu itu akurat, nyambung, dan sering kita gunakan, wah, jalan buat belajar hal baru jadi mulus banget. Tapi sebaliknya, kalau fondasi kita rapuh, isinya banyak miskonsepsi atau nggak lengkap, ya udah, informasi baru jadi susah masuk, bahkan bisa mental, karena nggak cocok sama apa yang kita kira kita tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kedua, yang semuanya tentang organisasi. Anggap aja otak kita ini kayak lemari arsip yang super besar. Punya banyak banget informasi itu percuma kan, kalau pas lagi butuh kita nggak bisa nemuinnya. Kuncinya itu ada di sistem pengarsipannya. Nah, coba lihat deh cara seorang pemula seringnya nyusun informasi. Biasanya cuma kayak daftar lurus aja. Belajar A, terus lanjut ke B, terus ke C. Masalahnya apa? Kalau kita lupa B, ya udah kita nggak bakal ingat C. Nggak bisa tuh loncat dari A langsung ke Z. Sistem kayak gini tuh rapuh dan kaku banget. Sekarang, kita bandingkan dengan seorang ahli. Bagi mereka, pengetahuan itu bukan rantai lurus, tapi lebih kayak jaring laba-laba yang rumit. Semuanya saling terhubung. Satu informasi nyambung ke puluhan informasi lainnya. Ini yang bikin mereka bisa lihat pola, bikin koneksi yang nggak kepikiran sebelumnya, dan ngambil informasi dari sudut mana aja. Nah, ini tujuan kita, membangun jaringan pengetahuan yang kuat dan fleksibel. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya biar kita bisa mulai belajar seperti seorang ahli? Berdasarkan apa yang udah kita lihat tadi, semuanya mengerucut ke dua strategi praktis. Dan enaknya, ini bisa langsung Anda terapkan sekarang juga. Jadi, gimana cara melakukannya? Pertama, aktifkan gunung es Anda. Tiap belajar sesuatu yang baru, selalu tanyakan ke diri sendiri. Ini mirip sama apa ya yang udah saya tahu? Atau konsep ini nyambungnya ke pengalaman saya yang mana ya? Dengan sadar, bangun jembatan itu. Kedua, bangun jaring laba-laba Anda. Jangan cuma ngapalin daftar fakta. Coba tanya, ide besarnya apa sih di balik semua ini? Atau gimana ya semua detail ini bisa nyambung jadi satu sistem? Cari polanya, jangan cuma kumpulin kepingannya. Jadi intinya sederhana banget kan? Sambungkan yang baru dengan yang lama. Dan organisasikan pengetahuan Anda jadi sebuah jaringan. Dengan dua prinsip ini, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke Anda. Apa satu hal yang akan Anda pelajari secara berbeda mulai hari ini?